Halo YouTube, kembali lagi bersama Ponco di sini dan ini ada istri gua guys. Jadi di video kali ini beda, kita tuh pengen vaksin apa namanya? AstraZeneca. AstraZeneca guys. Ini vaksin yang digunakan untuk pencegahan COVID-19. Jadi nanti pengen gue kasih tahu ke kalian efek dari setelah vaksin itu apa, dan semoga video ini berguna buat kalian yang masih bingung mau vaksin atau enggak. Soalnya banyak sekali kan rumornya kalau habis vaksin nanti efeknya gimana-gimana. Dan itu tergantung antibodi kita semua ya. Bener gak sih? Jangan takut tuh vaksin guys, lebih takut kalau kena COVID ya guys. Nah itu dia guys, lebih menyiksa, nggak bisa ketemu keluarga. Dan nanti kita dokumentasiin semuanya ya guys, sampai hari ketiga setelah kita vaksin. Dadah. Imam Aam Nurmansyah Afian Putra Yosifus Pon Suaro Nazaita. Halo semuanya, balik lagi sama Ponco dan Todi di sini, dan ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin gue vaksin. Jadi kemarin gue vaksin tanggal 17 hari Kamis, dan sekarang tanggal 21, dan ini hari keempat guys. Jadi kemarin tuh hari ketiga. Oke, gue ingin ngasih tahu ke kalian efeknya apa aja. Terus gue cerita nih. Jadi dari awal gue setelah vaksin itu jam 11-an kayaknya selesai, sampai rumah ya jam 11, dan gue makan, istirahat sebentar, mandi, terus kemudian sholat. Sampai setelah selesai sholat zuhur gue tidur tuh kayaknya. Tidur, kemudian gue bangun sempet untuk sholat asar. Tapi setelah sholat asar gue tidur lagi, dan kayaknya tuh kayak lemes gitu loh, ngantuk. Bukan lemes tepatnya, tepatnya tuh ngantuk guys, ngantuk. Sehingga gue tuh kayak gak bisa sholat maghrib, kayak bablas gitu deh. Terus kemudian gue bangun-bangun kayak udah jam 8 ya makan. Terus kemudian udah makan, gue tuh kayak masih ngantuk lagi dan terasa lemes ya. Itu baru berasa lemes tuh, dan akhirnya gue memutuskan untuk istirahat. Dan setelah itu gue ngerasa menggigil badan gue, jadi kayak dingin. Gue ngerasain dingin, tetapi gue nggak merasakan pusing, nggak merasakan mual, muntah dan lain-lain. Tetapi gue ngerasain dingin aja, badan gue kayak kedinginan. Tapi emang cuacanya juga hari Kamis itu sempat kayak mendung, udaranya juga dingin. Dan istri gue, dia tuh ngerasa kedinginan banget, menggigil sampai tidur aja pakai kaos kaki guys, selimutan pakai kaos kaki. Dan ini adalah dampak dari vaksin AstraZeneca. Ini hari pertama ya, malam pertama pada saat vaksin. Kemudian setelah lewat itu semua, esokan harinya, hari Jumat, itu tadi gue berpikir mau sholat Jumat nih, tetapi nggak bisa. Bukannya karena pusing atau demam. Jadi paginya itu udah normal guys, udah normal, udah nggak menggigil lagi, dan udah bisa aktivitas normal. Tapi tuh ngantuk banget, parah banget ngantuknya. Jadi full tuh gue hari Jumat tuh bed rest gitulah, tidur istirahat. Dan istri gue makan, dia ngantor ya, dia masih kerja tapi WFH, tapi dia masih bisa kerja juga. Jadi pada hari Jumat itu kayaknya udah membaik lah kondisi ya, nggak ada pusing, nggak ada demam, cuman pusing-pusing dikit. Maksudnya nggak ada pusing tuh, nggak ada pusing yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak. Kemudian hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kemarin juga kita udah ngerasa normal banget. Tapi kita nggak buat videonya. Kenapa? Karena emang nggak ngerasain apa-apa gitu. Dan langsung dibuat videonya hari ini aja. Dan sekarang hari Senin seperti yang kalian lihat,
gue kayak biasa aja, sehat walafiat dan nggak ada ngerasain dampak lagi setelah malam pertama. Tapi ada juga beberapa orang yang merasakan masih demam ataupun juga masih pusing, dan ini kesimpulan gue. Jadi setelah vaksin AstraZeneca atau vaksin apapun yang COVID ini, itu nggak bisa disamakan. Imun atau antibodi seseorang tuh beda-beda. Jadi ada yang dampak yang mungkin ada meriang, ada yang demam, ada yang pusing. Itu beda-beda. Cuman gue kasih saran ke kalian, kalau misalnya kalian mau vaksin, lebih baik kalian itu mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Mungkin bisa menggunakan omega 3, vitamin C, madu, minyak ikan. Dan itu yang gue konsumsi sebelum gue itu disuntik keesokan harinya, dan nggak begadang. Nah, biasanya nih kalau gue cerita dari teman-teman dan orang-orang lain juga, ternyata orang yang kenapa bermasalah pada saat setelah vaksin atau sehari setelah vaksin, mereka masih melakukan aktivitas normal dan bahkan kecapean atau over. Contohnya di lembur, begadang, nggak langsung istirahat. Jadi setelah vaksin dia contohnya masuk ke kantor, terus kerja, lembur, begadang, terus abis itu istirahatnya kurang, makannya juga nggak teratur, akhirnya kebesokannya tuh dia drop menjadi panas, dan itu bisa panasnya sehari 2 hari dan disembuhinnya dengan bed rest saja. Nah, ini pengalaman pribadi gue aja guys, dan beberapa orang-orang terdekat gue, jadi nggak bisa disamain. Cuman gue hanya menyarankan ya, kalian jaga diri kalian dengan cara menyiapkan mengonsumsi vitamin yang baik, yang banyak. Kemudian juga kalian langsung istirahat lah, namanya tubuh kita dimasukin virus, dan otomatis pastikan ada dampak atau efek samping yang akan terjadi di tubuh kita. Jadi guna video ini adalah dokumentasi kalau misalnya kalau gue tuh kenapa-napa setelah vaksin, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, dan semoga kedepannya juga nggak apa-apa sampai selanjutnya. Dan nanti akan ada vaksin kedua tuh bulan September, 2 bulan setelah ini katanya. Nanti akan gue buat lagi video mengenai vaksinasi COVID kedua. Jadi kemarin gue tuh vaksin dosis pertama guys, dan alhamdulillah nggak apa-apa. Dan semoga video ini bisa membantu dan bisa memberikan pencerahan ke kalian. Untuk kalian yang masih takut vaksin atau tidak, gue percaya vaksin adalah tindakan yang terbaik untuk saat ini, untuk pencegahan dan penularan, dan juga untuk antibodi kita semua guys. Dan semoga bermanfaat videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.